Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Berhubung suasana kita sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah, itu bukan berarti libur, tapi cara belajar saja yang berbeda. Kalau dulu secara langsung atau tatap muka ke sekolah, sekarang kita belajar secara virtual. Untuk itu video ini kiranya bisa membantu untuk adik-adik yang masih sekolah, terutama yang masih duduk di kelas 11 SMA dengan mata pelajaran seni budaya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Di pelajaran seni budaya ada 4 unsur seni yang biasa dipelajari, yaitu seni rupa, musik, tari, dan teater atau seni peran. Dalam pertemuan berikut ini kita akan membahas musik, di mana di sini sesuai dengan kompetensi dasarnya 3.1 yaitu memahami konsep musik barat. Di dalam konsep musik barat itu mengenal 3 konsep. Yang pertama konsep musik modal, yang kedua konsep musik tonal, dan yang ketiga konsep musik atonal. Namun sebelum kita membahas ketiga konsep tersebut, ada baiknya kita tahu dulu apa itu musik barat. Musik barat ialah musik yang berasal dari kebudayaan barat yang sekarang ini berkembang pesat di Indonesia. Perlu diingat, musik barat itu tidak hanya dari Eropa, tapi juga di Eropa dan Amerika. Tentunya genre atau jenis musiknya sangat banyak sekali. Contohnya misalnya musik klasik, pop, rock, jazz, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh musik barat. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep musik modal. Apa itu konsep musik modal? Konsep musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangan nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis. Di konsep musik modal ini itu ada 7 jenis mode. Mode itu rangkaian not atau tangan nada. Ketujuh mode tersebut mempunyai nama. Yang pertama yaitu Ionian, yang kedua Dorian, yang ketiga Phrygian, yang keempat Lydian, yang kelima Mixolydian, yang keenam Aeolian, dan yang ketujuh Locrian. Nah, semua contoh ini adalah catatannya sama persis. Perbedaan di antara mereka adalah pusat nada dari setiap modenya. Misal di nomor 2 itu D. Nah, D sebagai nada dasarnya, sebagai tonik atau finalisnya. Begitupun juga dengan nomor 3 E, berarti E sebagai nada dasarnya. Dengan catatan semuanya ini dari 1 sampai 7 ini adalah skala C besar atau dimulai dengan C mayor. Prinsip modal berasal dari musik monofon, yaitu satu lagu saja atau satu melodi line yang dinyanyikan oleh satu atau beberapa orang. Nah, dalam hal ini kaitannya prinsip modal mirip dengan salah satu prinsip dalam musik karawitan, yaitu sistem pelok dan selendro. Karena tangga nada selendro atau pelok ini lebih berhubungan dengan karakter melodi yang monofon atau horizontal, dan juga terdapat nada dasar yang sebagai pusat atau finalis yang tadi sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan nomor 2, yaitu musik tonal atau konsep musik tonal. Musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal dan memiliki pusat nada yang didengar dan dirasakan. Artinya, suatu rangkaian not yang tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, tetapi juga vertikal. Dan setiap notnya tidak bisa berdiri sendiri, karena memiliki tangan nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, tonal itu sendiri bisa diartikan sebagai nada dasar. Artinya,
nada pokok yang digunakan pada sebuah tangga nada atau bisa disebut dengan tonal atau tonika. Nah, dari nada pokok inilah semuanya bergerak vertikal dan horizontal sehingga membentuk suatu komposisi. Dan yang paling penting adalah semua nada bisa menjadi nada dasar atau tonal, untuk kemudian bergerak dari satu nada ke nada lainnya untuk membentuk suatu tangga nada dengan jarak nada atau interval. Nah, jika konsep musik modal memandang bunyi sebagai susunan yang horizontal, maka konsep musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi sebagai horizontal dan vertikal. Karena setiap nada dalam tangga nada termasuk dalam melodi hanya memiliki makna jika nada tersebut berkaitan dengan nada-nada lain. Ketika berdiri sendiri, nada tersebut hanyalah sebuah bunyi tanpa makna. Inilah yang dimaksud dengan hubungan horizontal antar nada dalam skala tonal. Demikian halnya ketika nada-nada dalam sebuah melodi bergerak akan muncul harmoni yang berkaitan dengan nada-nada yang lain yang berada di atas atau di bawah nada tertentu dalam melodi. Nada-nada tersebut pada akhirnya membentuk akord tertentu sesuai dengan kedudukan nada dalam melodinya. Inilah yang dimaksud dengan hubungan vertikal antar nada dalam skala tonal. Nah, sekarang kita masuk poin ketiga, yaitu konsep musik atonal. Musik atonal adalah musik yang tidak memiliki nada spesifik, tidak dalam kunci spesifik, dan karena itu tidak memiliki non induk atau chord spesifik. Dengan kata lain, musik atonal ini adalah musik yang mengabaikan nada dasar dan harmoni yang konvensional. Sehingga secara auditif, terutama untuk kita yang masih awam, musik ini terdengar seperti asal-asalan, meskipun sebenarnya musik ini telah dikonsep oleh penciptanya. Baiklah, itu tadi tentang pembahasan konsep musik barat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meski dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen di bawah ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.